Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Arduino Modul ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penghitungan harga pokok produksi dari Arduino Modul. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Menita dengan NIM 411901065 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aura Nurhasana T. Haruno dengan NIM 4111901082. Arduino adalah alat yang digunakan sebagai pengendali micro single board yang mana bersifat open source yang diturunkan dari wiring platform yang mana dapat memudahkan dalam penggunaan elektronik di berbagai bidang. Jenis Arduino yang dibuat oleh kelompok kami adalah Arduino Uno R3. Selanjutnya adalah proses pembuatan dari Arduino modul yang terdiri dari tahapan manufacturing PCB dan surface mount teknologi. Berikut ini merupakan flowchart dari proses manufacturing PCB. Prosesnya terdiri dari yang pertama ada desain PCB, yaitu proses pembuatan desain skematik dan PCB. Selanjutnya cutting PCB, yaitu proses pemotongan PCB. Kemudian drilling, yaitu proses pengeboran. Brushing, yaitu melakukan pembersihan PCB. Selanjutnya through hole plating, yaitu pelapisan tembaga pada PCB. Kemudian dry film lamination, melapisi PCB dengan dry film. Solder masking, melakukan pelapisan PCB dengan solder mask. UV expose, melakukan proses litografi. Develop, yaitu PCB akan dilarutkan dan dibersihkan dari bagian yang terpapar sinar UV. Kemudian ada drying, yaitu proses pembersihan PCB. Lalu ada etcha, yaitu menghilangkan tembaga yang tidak diperlukan dengan ferric fluoride. Kemudian ada screen printing, yaitu mesin sablon yang digunakan dalam proses solder mask. Kemudian dilakukan pengeringan kembali dan dilakukan testing, yaitu pengecekan continue dan discontinue jalur PCB. Berikut ini saya akan menjelaskan flowchart Arduino modul, yaitu proses surface mount teknologi. Yang pertama, ada proses bareboard, yaitu permukaan PCB sebelum adanya komponen elektronik yang terdiri dari substrat PCB, lapisan logam, dan pola konduktif. Yang kedua ada proses solder paste printing, yaitu mencetakkan solder paste ke permukaan PCB. Yang ketiga ada proses pick and place, yaitu proses peletakan komponen SMT di atas solder paste pada PCB pad. Yang keempat ada proses reflow oven, yaitu melakukan pemanasan sehingga solder paste meleleh dan menyatu dengan komponen dan PCB. Yang kelima, ada proses AOI inspection, yaitu melakukan inspeksi terhadap PCB yang telah diproduksi sebelum dikirimkan ke proses selanjutnya. Status pengerjaan produk. Status dari pengerjaan Arduino modul ini adalah bersifat multisemester, yang mana proses pengerjaan dari produk Arduino modul ini akan dilanjutkan proses pengerjaannya pada semester selanjutnya atau semester depan. Dikarenakan pengerjaan PBL dari produk Arduino modul ini bersifat multisemester atau akan berlanjut pada semester berikutnya, maka dalam penghitungan produk ini dilakukan menggunakan estimasi. Identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas. Nama aktivitasnya yang pertama yaitu desain skematik dan PCB. Deskripsi aktivitasnya yaitu mendesain skematik dan PCB dari sketsa, menentukan bill of material, panelisasi PCB, dan penempatan fidusial. Tipe aktivitasnya yaitu primary activity, cost objeknya yaitu produk. Mengapa cost objeknya kami pilih produk? Karena biaya aktivitas keseluruhan untuk membuat Arduino modul ini diakumulasikan untuk produk. Activity drivernya yaitu labor hours. Yang kedua, pengadaan komponen. Deskripsi aktivitasnya, proses estimasi jumlah, harga komponen, dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli komponen. Tipe aktivitiesnya yaitu secondary activity. Cost objeknya yaitu produk, activity drivernya yaitu labor hours. Yang ketiga ada cutting PCB. Deskripsi aktivitasnya yaitu proses pemotongan PCB. Tipe aktivitasnya primary activity, cost objeknya produk, activity drivernya yaitu machine hours. Dan begitu untuk seterusnya. Perhitungan activity based costing. Yang pertama, direct material. Menurut Mulyadi, direct material atau bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. Jadi, biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi.
Berikut ini adalah rincian dari tabel direct material untuk pembuatan Arduino modul. Yang pertama, komponennya ada header 6 pin 1, raw female, kuantitinya 1, satuan unitnya pieces, harga per unitnya 2.500, totalnya 2.500. Yang kedua, komponennya ada kapasitor 100 NF, kuantitinya 6, satuan unitnya pieces, harga per unitnya 9.000, totalnya 54.000. Yang ketiga, komponennya kapasitor 1 UF, kuantitinya 2, satuan unitnya pieces, harga per unitnya 7.000, totalnya 14.000. Dan seterusnya, sehingga dapatlah hasil untuk total biaya komponennya yaitu 309.000. Berikut ini ada juga tabel untuk biaya habis pakai. Yang pertama, komponennya ada drill bit, kuantitinya 6, harga per unitnya 35.000, totalnya 210.000. Yang kedua, ada dry film atau riston, totalnya 200.000. Yang ketiga, ada ferric chloride, kuantitinya 1,5 kg, harga per unitnya 80.000, totalnya 120.000. Yang keempat, ada cairan afraduk, cairan pembersih afraduk, cat warna putih, totalnya 91.667. Yang kelima, ada stensil, kuantitinya 1, harga per unitnya 750.000 dan totalnya 750.000. Jadi total biaya habis pakainya sejumlah Rp1.371.667. Jadi total direct material untuk pembuatan Arduino modul yaitu total biaya komponennya sejumlah 309.000. Total biaya habis pakainya yaitu sejumlah 1.371.667. Lalu dijumlahkan dapatlah total direct material yaitu Rp1.680.667. Yang kedua yaitu direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan. Untuk menghitung direct labor, kami menggunakan UMK Kota Batam yaitu Rp4.150.930. Gaji per minggu Rp4.150.930 dibagi 4 minggu dapatlah hasil Rp1.037.733. Untuk gaji per hari Rp4.150.930 dibagi 22 hari dapatlah hasil Rp188.679. Untuk gaji per jam Rp188.679 dibagi 8 jam dapatlah hasil Rp23.585. Berikut ini merupakan tabel untuk menghitung direct labor setiap aktivitas. Yang pertama, aktivitasnya yaitu ada manufaktur PCB. Manufaktur PCB ini terdiri dari membuat desain, cost per hours-nya 23.585, jumlah jam kerjanya untuk harinya yaitu 5 hari, hours-nya 8 jam. Jadi total jam kerjanya yaitu 40 jam dengan jumlah pekerja 1 orang, total cost-nya yaitu Rp943.393. Selanjutnya ada cutting PCB, pengeboran atau drilling, dan brushing, cost per hours-nya 23.585. Untuk harinya yaitu 2 hari dikerjakannya, hours-nya 8 jam, total jam kerjanya yaitu 16 jam. Dengan jumlah pekerja 1 orang, total cost-nya Rp377.357. Begitu juga seterusnya. Yang kedua ada surface mount teknologi. Yaitu surface mount teknologi itu aktivitasnya terdiri dari barebots, solder paste printer. Cost per hours-nya Rp23.585 dengan hari pengerjaannya yaitu 3,5 hari, hours-nya 8 jam dengan total jam kerja yaitu 28 jam dengan jumlah pekerja 2 orang,
sehingga total cost-nya Rp1.320.750. Gitu juga seterusnya, sehingga dapatlah total direct labor dengan total jam kerja 268 jam dan total cost-nya yaitu sejumlah Rp8.490.539. Selanjutnya kita membahas terkait biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya tambahan atau biaya lain-lain yang mana tidak terkait langsung dengan proses bisnis dan produksi yang dilakukan. Yang pertama, kita akan menghitung terkait penggunaan listrik selama proses pembuatan Arduino modul, yang mana dalam proses desain dibutuhkan waktu selama 40 jam dengan daya listrik sebesar 250 watt per jamnya, serta daya listrik per kWh-nya adalah 10 dan biaya listrik per kWh adalah 1036, sehingga ditotalkan menjadi Rp10.360. Selanjutnya penghitungan depresiasi komputer. Umur ekonomis dari komputer adalah sekitar 4 tahun dengan harga perolehan sebesar 5 juta. Sehingga untuk mencari harga depresiasi tersebut adalah dengan melakukan pembagian antara harga perolehan dengan umur ekonomis dan dibagi lagi dengan 12 bulan untuk mencari harga depresiasi per bulannya. Kemudian dilakukan pembagian kembali dengan 30 hari untuk mencari harga per harinya dan dikalikan dengan 5 hari atau masa penggunaan dari komputer tersebut, sehingga didapatkan total dari depresiasi komputer adalah sebesar Rp17.361. Kemudian dilakukan penghitungan depresiasi dari mesin yang digunakan dengan penghitung yang sama dengan pencarian depresiasi komputer, yaitu dengan cara mencari depresiasi per hari terlebih dahulu dan kemudian dikalikan dengan lama waktu penggunaan mesin tersebut, sehingga didapatkan total dari depresiasi mesin dalam proses manufacturing PCB adalah sebesar Rp77.579, sedangkan dalam proses Surface-Mount Teknologi adalah sebesar Rp72.000, sehingga total dari depresiasi dari dua proses tersebut adalah sebesar Rp149.579. Berikut ini merupakan kesimpulan dari penghitungan listrik dan depresiasi mesin, sehingga didapatkan biaya listrik untuk komputer adalah sebesar Rp10.360, depresiasi komputer adalah Rp17.391, kemudian proses manufacturing PCB dengan biaya listrik sebesar Rp317.886 dan depresiasi mesin Rp77.579. Sedangkan proses Surface-Mount Teknologi dengan biaya listrik sebesar Rp76.497, depresiasi mesin Rp72.000, sehingga total dari overhead adalah sebesar Rp571.643. Kemudian dilakukan penghitungan cost per unit dengan menambahkan direct material dan direct labor serta overhead, sehingga didapatkan total sebesar Rp10.742.848 dan kemudian dibagi dengan 8 unit yang diproduksi, sehingga didapatkan cost per unit adalah sebesar Rp1.342.856. Selanjutnya penghitungan operating budget. Yang pertama sales budget. Masing-masing kuartal memiliki perkiraan penjualan yang berbeda. Kuartal pertama diperkirakan 1000 unit, kuartal 2 sebesar 1200, kuartal 3 sebesar 1300, dan kuartal 4 sebesar 1500. Untuk harga jual diperkirakan 50% lebih besar dari cost per unit, sehingga perkiraan harga penjualan per unit adalah sebesar Rp2.014.284, sehingga total dari harga penjualan setiap kuartal didapatkan dari total perkiraan penjualan dikalikan dengan perkiraan harga per unit, sehingga didapatkan total dari penjualan untuk kuartal 1 adalah sebesar Rp2.014.284.041. Untuk kuartal 2 adalah Rp2.417.140.849 dan seterusnya. Sehingga total dari penjualan selama 4 kuartal diperkirakan adalah sebesar Rp10.071.420.205. Berikutnya yaitu ada production budget. Sales untuk kuartal 1 yaitu 1000, sales untuk kuartal 2 yaitu 1200, sales untuk kuartal 3 yaitu 1300, sales untuk kuartal 4 yaitu 1500 dengan year 5000. Selanjutnya ada desired ending inventory, itu didapat dari hasil sales dikali 10%. Untuk kuartal 1, 1000 kali 10% dapatlah hasil 100. Untuk kuartal 2, 1200 dikali 10% dapatlah hasil 120. Untuk kuartal 3, 1300 kali 10% dapatlah hasil 130. Dan untuk kuartal 4, 1500 kali 10% dapatlah hasil 150 dengan year 150. Total need yaitu penjumlahan dari sales ditambah desired ending inventory. Untuk kuartal 1 yaitu 1100, kuartal 2 1320, kuartal 3 1430, dan kuartal
kuarter 4 1.650 dengan year 5.500. Berikutnya dikurangi dengan beginning inventory yang diperoleh dari untuk kuarter 1 yaitu 150 didapat dari decide ending inventory kuarter 4. Beginning inventory kuarter 2 130 didapat dari hasil decide ending inventory kuarter 3. Beginning inventory kuarter 3 120 didapat dari decide ending inventory kuarter 2. Beginning inventory kuarter 4 100 didapat dari decide ending inventory kuarter 1 dengan year 150. Unit to be produksinya yaitu pengurangan dari total need dikurang beginning inventory tadi. Jadi dapatlah hasil unit to be produk untuk kuarter 1 yaitu 950, kuarter 2 1190, kuarter 3 1310, kuarter 4 1550 dengan year 5000. Purchase budget. Unit to be produknya didapat dari production budget. Kuarter pertama yaitu 950, kuarter 2 1190, kuarter 3 1310 dan kuarter 4 1550 dengan year 5000. Lalu ada direct material per unit untuk kuarter 1 1, kuarter 2 1, kuarter 3 1, kuarter 4 1 dengan year 1. Production need untuk kuarter 1 950, kuarter 2 1190, kuarter 3 1310, kuarter 4 1550 dengan year 5000. Lalu ada desired ending inventory yaitu berasal dari production needs dikali 10%. Jadi untuk kuarter 1 950 dikali 10% dapatlah hasil 95. Untuk kuarter 2 1190 dikali 10% dapatlah hasil 119. Untuk kuarter 3 1310 dikali 10% dapatlah hasil 131. Untuk kuarter 4 1550 dikali 10% dapatlah hasil 155 dengan year 155. Total need-nya yaitu production needs ditambah desired ending inventory. Jadi untuk kuarter 1 total need-nya 1045, kuarter 2 1309, kuarter 3 1441, kuarter 4 1705 dengan year 5500. Berikutnya yaitu less beginning inventory yaitu kuarter 1-nya didapat dari decide ending inventory kuarter 4. Sehingga kuarter 1-nya untuk beginning inventory yaitu 155, kuarter 2 beginning inventory yaitu 131 didapat dari decide ending inventory kuarter 3. Beginning inventory kuarter 3 yaitu 119 didapat dari decide ending inventory kuarter 2. Beginning inventory kuarter 4 95 didapat dari decide ending inventory kuarter 1 dengan year 155. Direct material to be produknya yaitu total need dikurang beginning inventory. Jadi untuk kuarter 1 dapatlah hasil 890, kuarter 2 dapat hasil 1178, kuarter 3 1322, kuarter 4 1610 dengan year 5000. Selanjutnya ada cost per unit. Cost per unitnya itu dengan harga untuk kuarter 1 2500, kuarter 2 2500, kuarter 3 2500 dan kuarter 4 juga 2500 dengan year 2500. Sehingga dapatlah total produk cost yang didapat dari direct material to be product dikali dengan cost per unit. Untuk kuarter 1 dapatlah harga total produk costnya yaitu 2.225.000, kuarter 2 2.945.000, kuarter 3 3.355.000, kuarter 4 yaitu 4.025.000 dengan year-nya jadi dapatlah 12.500.000. Berikutnya yaitu direct labor budget.
Unit to be produknya yaitu didapat dari production budget. Kuarter 1 unit to be produknya yaitu 950, kuarter 2 1190, kuarter 3 1310, kuarter 4 1550 dengan year 5000. Berikutnya ada direct labor time per unit. Itu didapat dari total jam kerja dari perhitungan direct labor. Kuarter 1 yaitu 268 jam, kuarter 2 268 jam, kuarter 3 268 jam, kuarter 4 268 jam dengan year 268 jam. Lalu total hours need-nya yaitu didapat dari unit to be product dikali direct labor time per unit. Dapatlah hasil untuk kuarter 1 dengan jumlah 254.600, kuarter 2 318.920, kuarter 3 351.080, kuarter 4 415.400 dengan year 1.340.000. Lalu wage per hours-nya yaitu 23.585 untuk kuarter 1, untuk kuarter 2 23.585, kuarter 3 23.585 dan kuarter 4 23.585 dengan year 23.585. Lalu dapatlah hasil total direct labor cost yaitu didapat dari total hours need dikali wage per hour. Dapatlah hasil untuk kuarter 1 6.4juta697.602, kuarter 2 7.551.673.839, kuarter 3 8.280.161.957 dan kuarter 4 9.797.138.193 dengan total years-nya dapatlah yaitu 31.603.671.591. Overhead budget. Berikut ini rincian untuk mencari overhead budget, yaitu ada biaya listrik. Untuk biaya komputernya yaitu 10.360.000, biaya manufacturing PCB-nya yaitu 317.886, dan biaya surface mount teknologinya 76.457. Jadi dapatlah total 404.703 rupiah. Dengan jumlah jam overhead-nya yaitu 244 jam. Dapatlah variable overhead rate-nya yaitu 1.659. Berikutnya ada biaya listrik, biaya depresiasi komputernya yaitu 17.361.000, biaya depresiasi mesin PCB-nya 77.579, biaya depresiasi surface mount teknologinya 72.000, dapatlah total 166.940. Dengan jumlah jam overhead-nya 244 jam, dapatlah fixed overhead rate-nya 684. Overhead budget. Budget direct labor hours itu didapat dari labor budget untuk kuarter 1 yaitu 254.600, kuarter 2 318.920, kuarter 3 351.080, kuarter 4 415.400 dengan year 1.340.000. Lalu ada variable overhead rate yaitu untuk kuarter 1 sampai kuarter 4 itu jumlahnya sama yaitu 1.659 dengan year 1.659. Lalu kita mencari budget variable overhead yaitu didapat dari budget direct labor hours dikali variable overhead rate.
yaitu untuk kuartal 1 dapatlah hasil 422.284.360, kuartal 2 528.966.724, kuartal 3 582.307.907, kuartal 4 688.990.271 dengan year 2.222.549.262. Lalu budget fixed overhead-nya didapat dari budget direct labor hours dikali 684, yaitu years-nya yang 1.340.000 dikali 684 dapatlah year untuk budget fixed overhead yaitu 916.800.959, lalu dibagi untuk keempat kuartal tersebut. Jadi setiap kuartal dapatlah hasil 229.200.240. Lalu kita mencari total overhead. Untuk total overheadnya yaitu budget variable overhead ditambah budget fixed overheadnya. Jadi untuk kuartal 1 dapatlah hasil 651.484.600, kuartal 2 dapatlah hasil 758.166.964, kuartal 3 dapatlah hasil 811.508.147, kuartal 4 dapatlah hasil 918.190.511 dengan year 3.139.350.221. Berikutnya yaitu finished good budget. Berikut ini merupakan tabel ending finished good inventory budget. Ada unit cost computation yaitu direct materialnya sejumlah 1.680.667, lalu direct labornya sejumlah 8.490.539, lalu overheadnya sejumlah 571.643. Total unit cost-nya menjadi 10.742.848 rupiah dibagi untuk 8 unit. Jadi masing-masing unit harganya yaitu 1.342.856 rupiah. Jadi finish good untuk kit practicum flow prosesnya untuk 8 unit, masing-masing unitnya dengan harga yaitu 1.342.856. Jadi totalnya yaitu 10.742.848. Kesimpulan, Arduino adalah alat yang digunakan sebagai pengendali micro single board yang mana bersifat open source yang diturunkan dari Wiring Platform dan dirancang untuk memudahkan dalam penggunaan elektronik di berbagai bidang. Hal ini yang menyebabkan munculnya ide dari kelompok elektromanufaktur untuk membuat Arduino. Jenis Arduino yang dibuat oleh kelompok kami yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller berdasarkan chip Atmega 328P. Disebut papan pengembangan karena berfungsi sebagai arena untuk membuat prototipe rangkaian microcontroller. Harga pokok produksi menggunakan sistem activity based costing Arduino adalah Rp1.342.856. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, ada beberapa saran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kelompok elektromanufaktur dapat menjalin kerjasama yang baik dengan kelompok manajemen bisnis. Yang kedua, diharapkan kelompok elektromanufaktur dapat menjelaskan secara rinci terkait produk yang akan dikerjakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.